Om Swastiastu, Salam Rahayu. Kali ini Taru Pingi Channel Bali kembali hadir membahas pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudaraku yang sudah banyak mempertanyakan tentang kesusahan dalam hidup berumah tangga setelah menikah, lama mempunyai anak. Kali ini kenapa dan bagaimana, dan juga solusi dan tips yang saya akan kasih tahu. Om Swastiastu, Asung Kerto Warunugraha, Majang ring ide betara, yang kompiang yang leluhur. Kaki yang ling sering pasraman ganda mayu, ide betara dalam Raja Padipusah Balai Agung, Ratu Biang ring dalam durga, Raden mangkin ngojah palingian ide, ledang maman memit pasikian tidang, Mang Dewenten pemargi sani becik, dumugi dab-dab rahayu, ring jagat sami. Kali ini saya bercerita dulu tentang banyak hal. Seorang pasien datang untuk minta tolong, bercerita sudah 15 tahun tidak mempunyai anak. Padahal suami istri tersebut sudah dicek secara medis, semuanya normal, baik yang perempuan dan yang laki normal semua. Setelah ada pembuahan, berselang 2 minggu jebol, keguguran berulang-ulang selama 4 kali pun begitu. Akhirnya sudah kemana-mana minta obat baik secara medis dan non medis, tetap juga hasilnya nol. Akhirnya saya tanganin di sini, semuanya pun berkat ide Sang Maha Pencipta, ide Sang Yang Widiwasir. Akhirnya setelah diobati sembuh. Apa yang terjadi sebelum mengalami kesembuhan? Sebelum dia melangsungkan pernikahan, nah saya cerita dulu. Sebelumnya dan sesudah menapaki upacara pawiwahan atau perkawinan, kan ada upacara metanjung sambuk, mengusir buta kala, membersihkan diri dari letah. Berdua ini suami istri. Di sanalah kesempatan orang-orang yang berpikiran jahat untuk memasukkan sarana, baik ditaruh di sandal ataupun di tirte atau air, diminum. Akhirnya apa? Masuk ke perut. Yang cewek atau perempuan masuk ini ke dalam perut, mencari ovarium ini, tempat pembuahan janin. Nah, seperti begini gambarnya. Disinilah ditempati. Setelah terjadi pembuahan, sperma bersatu, sperma laki dan sperma perempuan, terjadilah pembuahan di sini, di indung telur. Nah, di sini dikuasai. Setelah ada pembuahan, sarana yang jahat inilah yang makan ini, yang masih berbentuk darah, jebol, dibawa ke medis, dicek secara medis. Karena berturut-turut begitu terus kejadiannya, akhirnya apa?
dibilang kista. Nah, setelah itu seseorang itu menelpon saya dan ketemu di rumah. Saya bantu lewat permohonan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya apa? Muntah ini setelah diambil. Muntah, kerangsukan atau masuk bebayi, ngomonglah di sana. Makanya saya bisa cerita. Pada saat mereka mengadakan pawiwahan atau upacara nganten atau perkawinan, pada saat Metanjung Sambok, di sanalah ditembak lewat sarana jahat tersebut. Akhirnya dengan tujuan apa? Iri hati, dengki, biar tidak mempunyai keturunan. Itu loh permasalahannya. Makanya jika sakit, ke medis dulu dicek. Setelah berulang-ulang tetap hasilnya nol, terkadang penyakit itu tidak bisa terdeteksi oleh alat yang di medis. Minus. Dibalikkanlah situasi oleh penyakit tersebut biar tidak diketahui. Lambat laun karena panik akhirnya dioperasi. Ini indung telur bisa dipotong. Nah, berpikirlah secara logika dulu. Ya, maaf, ini saya bukan profesor. Berkat titah Kaki Yang Lingsir, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana seluk-beluk cerita seseorang yang mengalami hal seperti yang tadi. Asung Kerto Warenugraha, Kaki Yang Lingsir, Ratu Biang dalam Pusat Balai Agung memberikan izin untuk menerangkan hal secara gaib di luar pemikiran kita, di luar nalar. Nah, setelah itu saya obatin, keluarkan ini, masukkan tambe, muntah, bisa keluar dari kotoran atau kencing. Akhirnya setelah ditanganin berlangsung 3 bulan, dia bilang hamil. Sampai melahirkan pun dikabari saya bisa mempunyai anak cowok lagi, Astongkare. Bukan dari saya, itu pun dari yang kompiangipun, yang leluhuripun dihubungkan ke Ide Bedari Susunan dengan tulus dan ikhlas permohonannya, sehingga dianugerahi seorang anak. Saya pun merasa bangga sekali, senang. Nah, apa itu obatnya? Kali ini saya akan menjelaskan. Dalam Taru Pramana, usade Taru Pramana, usade Ratu Ning Usado, Kuran Tebolong, dan lain sebagainya. Ada barang alam yang mempunyai kehebatan atau energi yang bagus untuk membantu jika seseorang yang lama sudah nikah, semuanya normal, tidak mempunyai anak seperti yang saya ceritakan tadi. Berkat petunjuk Kaki Yang Lingsir pun saya mendapatkannya, bukan untuk kesombongan. Semua karena beliau. Kita hanya bisa berdoa dan memohon, itu semua beliau yang mengizinkan. Kali ini saya akan menunjukkan telur yang sudah membatu. Bukan telurnya semua sampai cangkangnya, tidak. Sari atau kuning telurnya itu yang
yang sudah membatu. Jika dibuka di lontar fungsi dan kegunaannya, manik telur atau telur yang sudah membatu kuningnya bisa untuk menghidupkan kama atau sperma encer. Itu fungsinya. Bagaimana caranya? Kita memohon, sediakan satu gelas berisi air, dicelupkan ini, direndam sebentar. Setelah itu pasien dikasih. Selama 3 kali, sehari sekali. Itulah obatnya. Jika sudah dibersihkan itu energi negatif yang ada di dalam dirinya si perempuan, baru dikasih obat ini. Astongkare, saya bukan mendewakan batu ini atau manik telur ini. Ini hanyalah sarana. Lewat permohonan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Ide Penembahan Betara Siwa, sinar beliau datang ke sini. Kita gunakan sarana ini untuk membantu, bukan untuk menjual, bukan untuk dipakai bisnis. Jika dipakai bisnis, jika dipakai kesombongan, tidak akan berguna. Itulah tujuan alam memberikan lewat bisikan beliau, lewat pawisik beliau, diberikan kepada orang yang tepat untuk sebagai kaki tangan beliau di jagat sekala untuk membantu secara tulus dan ikhlas. Itu tujuan beliau memberikan, tidak sembarangan. Jikapun Anda mendapatkan seperti begini, jika pikiran Anda tidak baik untuk dipakai bisnis, target sesari, dan lain sebagainya, tidak akan berfungsi. Begitulah perjalanan saya untuk membantu sesama, bukan untuk mencari eksistensi. Saya menjalankan begini pun lewat titah kaki yang lingsir, yang leluhur, dengan tulus berdoa untuk jagat, berdoa untuk sesama, biar semua sehat. Tergantung karma masing-masing yang dimiliki oleh seseorang. Jika karma sudah baik, permohonan dengan tulus, beliau akan memberikan anugerah yang baik. Jika belum, ujian tetap berjalan. Jangan mengeluh, tetap memohon kepada beliau. Beliau pun akan memberikan welas asih, anugerah yang tak terhingga kepada kita semua. Itulah solusinya. Manik telur fungsinya untuk menghidupkan kama, membantu orang yang lama sudah menikah karena gangguan non medis atau gaib atau black magic. Jika bawaan lahir memang sudah di scan atau dicek sama medis tidak normal, pakai ini tidak akan mempan. Ini khusus untuk gangguan-gangguan non medis, gangguan black magic. Nah, segitu dulu penjelasan saya kali ini tentang manik telur atau kuningnya telur yang sudah membatu. Inggih, wantasa punika kirang langkung titiang lunas gang ngrene sinampura titiang wantah ngemarjang sahananing titah kaki yang lingsir untuk menjelaskan benda-benda alam yang secara alami diberikan untuk membantu sesama, bukan untuk bisnis. Inggih, sinap titiang untuk para mesanti. Santi. Om